Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan melanjutkan konten-konten seputar perbaikan handphone, tutorial-tutorial seputar perbaikan handphone, terkhusus untuk para teknisi dan para subscriberku yang sudah selalu mendukung, menyupport channel Griyo Android, sehingga channel Griyo Android bisa berkembang sampai hari ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk para membership yang sudah selalu mendukung, menyupport channel Griyo Android. Tentunya berkat dukungan dari para membership, saya lebih semangat membuat tutorial-tutorial, konten-konten seputar perbaikan handphone ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum join, belum bergabung di YouTube membershipnya Griyo Android, bisa join, bisa bergabung ya. Tentunya nanti di membership banyak sekali manfaat yang bisa didapat, seperti konsultasi. Kita kasih konsultasi gratis seputar perbaikan handphone bagi teman-teman yang baru terjun di dunia reparasi telepon seluler, atau teman-teman yang baru terjun di seputar perbaikan CPU RAM UFS. Selain gratis konsultasi, di membership juga mendapatkan diskon file khusus ya. Jadi misalnya Griyo Android menyertakan file, biasanya untuk membership ini ada diskonnya. Misalnya untuk umum, untuk diskon yang kita berikan bisa 50%. Misalnya file untuk perbaikan handphone ini, handphone A. Untuk umum biasanya harga filenya mungkin bisa 100-150, di membership kita kasih diskon. Bahkan ada yang kita gratiskan, jadi tergantung dari file tersebut. Filenya kalau susah raciknya, filenya susah opreknya, ya biasanya kita kasih harga setengah, seperti itu. Kemudian di membership juga teman-teman bisa mendapatkan akses video yang banyak sekali sudah kita ulas tentang perbaikan, baik itu hardware ataupun software, dan selalu terus akan diupdate. Sudah banyak sekali teman-teman, baik para trainer dari dalam ataupun luar negeri, yang join di membership Griyo Android. Oke, langsung saja kita ulas
perbaikan handphone di tangan saya. Ini ada handphone, ini kiriman dari teman kita teknisi ya. Ini namanya saya tutup ya, karena dari teknisi kita sudah komitmen kalau kiriman teknisi pengirimnya kita tidak publish. Handphonenya apa, keluhannya apa, kira-kira nanti masih bisa diservis atau tidak, videonya jangan di skip-skip. Pantengin terus channel Griyo Android, channelnya teknisi handphone, video unboxingnya kita cepatkan. Ini handphonenya Google Pixel lur. Handphonenya Google Pixel ini sudah dibuka sepertinya ya, mesinnya di luar, IC-nya juga sudah dilepas. Ini bukanya ini. Aduh, LCD-nya. Ini LCD-nya nanti saya buka dulu lur ya. Soalnya oh ini dari belakang. Oh ya. Dari belakang lur, saya kira dari depan. Ini kalau dari depan ini resiko pecah, jadi agak ngeri-ngeri sedap kalau bukanya dari depan ya. Kalau Google Pixel 5 kan bukanya dari depan, jadi ngeri-ngeri juga kalau posisinya masih dilem. Saya kira ini untuk kanibalnya, ternyata ini mesinnya lur. Oke, enggak apa-apa, kita cek dulu ya. Barangkali nanti masih rezeki, masih bisa didandan. Ini komplitannya, IC-nya sepertinya di dalam lur. Ya bener, ini IC-nya sudah dibuka semua. Nanti kita coba dulu, kita cek ini masih komplit IC 123 nya ya. IC CPU-nya masih komplit. Nanti kita cek dulu apakah kembung apa tidak, perlu diganti apa tidak. Kemudian ini IC RAM-nya ini masih, kalau sepertinya ini masih bawaan ya, ini bawaan dari Skyhenic 6 GB, ini 6 GB. Kemudian untuk UFS-nya ini juga sepertinya masih bawaan, UFS H2BU72 Skyhenic, ini kemungkinan di 64 GB. Ini oke, nanti kita cek dulu, kita periksa menggunakan SCGTech Plus atau alat UFS yang lainnya untuk memastikan IC-nya ini masih bagus, masih terbaca ya. Kalau nanti tidak terbaca ya secara otomatis kita harus lakukan pergantian. Oke lur, simak terus videonya, jangan di skip-skip. Kita cek dulu, untuk kita pastikan dulu untuk ininya ya, untuk UFS-nya. Untuk UFS-nya terbaca, kalau UFS-nya terbaca baru kita lakukan pemasangan pada sentra prosesornya, termasuk nanti kita lakukan identifikasi di bagian motherboardnya ya, karena posisinya ini sudah bukaan, tapi tidak apa-apa. Ini sepertinya di mesin yang lain, di interface yang lain tidak dioprek-oprek, masih di seputaran CPU sama UFS-nya. Tapi untuk kita pastikan ini masih bagus apa tidak ya,
nanti kita cek dulu. Terutama di bagian UFS-nya, karena kalau ini UFS-nya ini jelas mati ya kita wajib ganti seperti itu ya. Jadi diprioritaskan di UFS-nya. Kalau UFS-nya masih bisa dipakai berarti kita lanjut cek di IC yang lama. Tapi kalau IC UFS-nya ini sudah mati ya mau tidak mau kita langsung ganti sentral prosesornya seperti itu. Karena pengalaman saya untuk Pixel ini untuk pergantian sentral untuk pergantian IC UFS ini masih harus satu paket dengan sentral prosesornya. Oke lur, ini kita cetak dulu ya. Ini sepertinya kakinya sudah dibersihkan semua, jadi harus kita kasih kaki dulu agar saat melakukan identifikasi menggunakan SCG Tech Plus atau alat yang lain mudah terbaca. Simak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Ini kegantengan saya sembunyikan dulu. Kita pindah ke layar ini ya, mikroskop ya. Ini saya gunakan SCG Tech Plus ya. Oke, kita buka dulu SCG Tech. Kita gunakan SCG Tech Manager. Jadi perbedaannya untuk teman-teman kalau pengen memahami SCG Tech Manager itu kita bisa mengakses atau kita bisa ditunjukkan informasi-informasi di bagian Androidnya. Kalau memang ini IC-nya masih sehat, masih oke, nanti untuk versi Bulletproof-nya semua akan kebaca. Versi Androidnya, versi semua akan kebaca ya. Berbeda ketika teman-teman nanti menggunakan GC atau menggunakan GC atau menggunakan SCG Tech Tool. Itu nanti tidak bisa terbaca Androidnya, Bulletproof-nya tidak bisa terbaca. Jadi saya gunakan SCG Tech Manager. Ini untuk pilihan tetap kita ambil di SCG Tech Port MMC, SCG Tech Port UFS yang ini ya, soket, kemudian kita koneksikan seperti ini. Ini tidak bisa terbaca ya. Ini yang saya takutkan, IC-nya ini memang sudah mati. Kalau mati ya mau tidak mau harus ganti IC CPU seperti itu. Ini sekali lagi ya, saya coba ya. Tetap tidak mau terbaca. Untuk pilihan soketnya sudah oke. Coba saya pakai SCG Tech Tool. Kira-kira bisa kebaca tidak? Ketika nanti tidak bisa terbaca di IC UFS-nya, ya dengan terpaksa kita harus lakukan pergantian sentral prosesor. Padahal yang rusak kan UFS-nya Mas, kenapa harus diganti sentral prosesor ya? Karena untuk saat ini untuk pergantian pada Google Pixel 4 ini belum bisa dilakukan khusus hanya untuk IC UFS-nya tok, itu belum bisa. Nah, seperti itu.
Ya, ini masih ada sedikit asah masih terbaca, cuman untuk apa ini eh, filenya sebentar saya cek dulu ya menggunakan SC Manager. Ini saya close dulu. Saya cek dulu menggunakan SC Manager untuk memastikan Bluet Prop-nya terbaca bagus ya. Karena agak sulit connect. Ini kita set high ya. Kita coba pilih yang low, tidak terbaca. Sepertinya kebaca lur. Ya, sip. Alhamdulillah. Ada beberapa blok yang tidak bisa diakses ya. Nah, seperti ini maksud saya. Jadi handphonenya akan terbaca di Bluet Prop-nya akan semua kebaca ya, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa tengok. Ini dari FRP-nya, nama model tipenya, flame, device-nya di Google Pixel 4. Ini semua kebaca. Di sini apakah nanti kira-kira masih bisa digunakan? Karena ini di sedikit locknya ini ada beberapa partisi yang tidak bisa dibuka ya. Nih. Jadi kita lakukan web dulu aja. Kita full web dulu ya. Karena di bagian ini tadi ada beberapa yang error. Takutnya nanti tidak dipasang terjebak di 9008. Jadi kita web dulu untuk memastikan di bagian user datanya ini aman, sudah tidak ada error-error lagi. Setelah kita web, kemudian kita ulangi scanning untuk memastikan tidak ada bagian blok yang error. Kalau teman-teman menggunakan EC Tool itu bisa dengan metode fix tabel. Nanti kalau semacam harddisk itu dilakukan defrag ya di bagian user datanya. Ini kita tunggu sampai selesai. Jadi untuk SCG Tech Plus ini tidak bisa secepat MIPI atau alat yang lainnya. Jadi teman-teman harus sabar. Ditunggu sampai selesai, formatnya selesai. Di luar prediksi lur. Saya kira masih mulus ya, tinggal kita rebal. Ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini sudah selesai lur, di web data selesai ya. Di sini bisa dilihat yang cursornya. Ini bisa dilihat di sini selesai, komplit, format user data komplit. Kemudian kita lakukan read Android sekali lagi ya, untuk membaca apakah masih terbaca. Ternyata masih ada data yang error lur. Masih ada data yang error. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita langsung pasang, tapi kita lakukan erase dulu FRP-nya ya. Ini FRP-nya, klik kanan, kemudian erase selected partition. Yes. Ini FRP-nya sudah terhapus.
Kita stop dulu ya. Coba kita connect sekali lagi untuk memastikan masih ada error-error apa tidak. Semoga tidak ada error-errornya. Sepertinya tidak ada perubahan lur, tapi tidak apa-apa. Oke, kita langsung saja pasang ya. Kita pasang dulu, kita cetak CPU, CPU RAM, kemudian kita pasang apa namanya, UFS-nya. Oke, kita lanjut, kita pindah ke layar mikroskopnya. Ini kita cetak dulu. Videonya saya cepatkan biar teman-teman tidak bosen ya, biar teman-teman tidak bosen. Ini kita cetak dulu untuk CPU dan kita pasang IC RAM-nya beserta IC UFS-nya. Ini langsung kita pasang ya. Oke, pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, banyak sekali manfaat tentang tutorial-tutorial seputar CPU, RAM, UFS yang selalu kita update. Videonya saya cepatkan, jangan di skip-skip.
Di sini sudah timbul logo charger ya, sudah tampil logo charger. Sebentar loh. Nyangkut nggak boleh. Ini on off-nya. Ya. Jadi kita lihat di konsumsi arus menggunakan USB Doctor ini naik di 0,486 mA ya. Kemudian di sini sudah keluar logo charging. Ini kemungkinan baterainya kosong total. Jadi nanti kalau baterainya ini sudah ada isinya, tentunya di konsumsi arusnya ini akan naik bisa sampai 1,2, 1,6, bahkan bisa sampai tembus di 2 ampere. Ini baterainya kosong kemudian nyala langsung otomatis ires. Kenapa? Karena saat tadi kita lakukan pengecekan menggunakan ECG Tag Manager itu kita lakukan web, karena tadi kan setelah kita lakukan identifikasi kan ada error di beberapa blok di bagian partisi ya. Makanya kita daripada nanti 2 kali kerja ya kita langsung web untuk istilahnya itu agar datanya benar-benar kosong seperti itu. Ini sambil saya kipas lur ya, soalnya posisi startup ini lumayan agak panas. Dan di sini di konsumsi arusnya sudah berubah ya, sudah naik di 100 di 1 ampere 1, sekian sampai 0,1,2 sampai sekian ya. Nah, ini sudah nyala tapi baterainya kosong ya, seperti ini ya. Dan di sini bisa kita langsung next saja. Nah, ini bisa kita skip. Kenapa? Karena tadi saat proses kita gunakan ECG Tag Manager ini kita lakukan erase pada bagian kita erase pada bagian FRP-nya. Jadi kita bisa langsung masuk ke menu tanpa harus melakukan bypass FRP. Sebentar lur, baterainya ini sepertinya kosong total lur. Ini baterainya kosong total, restart. Jadi kita tunggu dulu ya, kita tunggu agak lama. Ini masih di 0, sekian ya. Ini saya ganti pakai charger, ini tidak usah pakai USB Doctor aja ya, kita pindah ke fast chargingnya aja. Sebentar lur. Ini proses charging videonya saya cepatkan ya, biar tidak menunggu waktu lama, enggak apa-apa ya lur ya. Ini saya cepatkan videonya. Oh, baterainya copot malah. Oh enggak, tak kira putus lur baterainya. Alhamdulillah. Ini sambil kita cas ya lur ya. Jadi ini nanti kesimpulannya langsung bisa masuk menu, tapi untuk fungsionalnya kita harus cek dulu semua, karena untuk mengetahui fungsi apa tidak ya setelah kita masuk menu. Kemudian ini bisa langsung kita skip karena FRP tadi sudah kita hapus ya saat kita selesai melakukan web menggunakan ECG Tag Manager untuk memastikan ROM-nya itu benar-benar fresh. Kemudian kita langsung hapus sekalian di bagian FRP-nya, ya ini tinggal di skip aja. Seperti ini ya. Kemudian di setup offline. Continue. Next. Ini bisa di skip karena sudah tidak ada FRP-nya. Kalau ada FRP, skipnya ini tidak akan nyala. Skip. Ini kita tunggu sampai selesai.
Jadi kesimpulannya teman-teman nanti selain jago eksekusi congkel pada sentral prosesor UFS, ya teman-teman dituntut untuk bisa istilahnya itu apa ya, inventaris alat-alat UFS. Jadi ketika nanti mendapatkan kasus seperti ini, apakah isi UFS-nya korup, apakah cache-nya bermasalah, apakah ROM-nya harus dilakukan penulisan ulang, yaitu perlu dilakukan dengan metode menggunakan alat UFS atau alat software. Seperti itu ya Lur ya. Ini fix handphonenya sudah bisa nyala, sudah masuk menu. Untuk teman kita kiriman dari kawan teknisi. Untuk identitasnya maaf tidak saya publish ya. Nah, nanti itu sudah menjadi perjanjian kita. Jadi untuk teman-teman teknisi yang mengirimkan garapan, namanya kita sensor. Kemudian bagi teman-teman yang di sini sudah mulai terjun di dunia per UFS-an, pastikan saat eksekusi UFS itu hati-hati ya, karena kalau untuk Qualcomm itu rata-rata masih harus mengganti satu paket dengan sentral prosesor. Kemudian catatan yang kedua, ketika teman-teman tidak mempunyai alat UFS, pastikan IC UFS jangan dicongkel. Itu pesan dari Griyo Android, bukan teknisi Deso dan juga bukan teknisi Cungkring, karena saya gemoy. Mungkin ada teman-teman nanya, alasannya apa Mas? Alasannya karena di setiap logical atau logical unit itu tidak akan mempengaruhi pada logical unit yang lainnya. Begitu juga ketika satu logical itu bermasalah, ya logika 1 bisa diakses, logika 2 tidak bisa diakses, dan rata-rata ketika proses pencongkelan tidak hati-hati, biasanya di antara logical unitnya atau di antara LUN ini biasanya ada yang jidek, ada yang tidak bisa diakses box seperti itu. Jadi untuk teman-teman ketika belum mempunyai alat UFS, pesan saya jangan lakukan congkel pada IC UFS karena rawan jidek. Jidek itu tidak semerta-merta semua logical unitnya rusak, tidak, tetapi terkadang di salah satu logikalnya yang jidek itu mengakibatkan handphonenya tidak bisa hidup. Jadi ada 2 poin ya, pastikan teman-teman ya mempunyai alat UFS. Kemudian kalau belum mempunyai alat UFS, saran saya jangan melakukan congkel pada IC UFS-nya. Oke Lur, mungkin itu tutorial perbaikan handphone pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Bagi teman-teman yang belum join di membership, bisa join di membership. Tentunya banyak sekali manfaatnya, termasuk bisa konsultasi gratis, termasuk mendapatkan diskon file yang tentunya sudah saya uji, saya tes. Dan yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan ya materi-materi dari seputar perbaikan CPU RAM UFS yang selalu diupdate. Oke Lur, sekiranya saya cukupkan sekian. Bila banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.